Oke, saya share ya. Oke, ini saya tampilkan contoh ya. Jadi cara mencari dan menemukan sumber referensi yang layak dan relevan ya. Nah, kalau Anda melihat contoh ini, ya, melihat contoh, nah, proposal seperti ini termasuk proposal yang sangat jelek ya. Apalagi kalau Anda proposal tesis ya. Jadi namanya tesis, skripsi itu kan termasuk karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu berarti apa yang Anda tuangkan di dalam karya itu harus jelas sumber referensinya. Minim argumen ya. Kayak begini, kalau ada kalimat di sini tidak ada sumber referensinya, itu namanya argumen. Ini pendapat pribadi Anda. Ya. Dan ini sangat jelek. Ya. Ini sangat jelek. Jadi diusahakan kalimat-kalimat yang Anda tuliskan harus ada sumber referensinya. Ya. Contohnya ini, apalagi di awal kalimat ya. Jadi diusahakan di awal kalimat harus jelas sumber referensinya. Ini juga minim ya, minim sumber referensi. Ya. Kemudian cara penulisan juga harus diperhatikan ya. Cara penulisan ini juga minim referensi. Ya. Nah, ini contoh yang bagus kalau Anda lihat ya. Ini contoh yang bagus ya. Jadi awal kalimat ini sumber referensinya mutakhir ya, 2021, 2021 gitu ya. Nah, 2021 ini setiap kalimat ada sumber referensinya. Ya, ada sumber referensinya. Ya. Di setiap kalimat ada sumber referensinya, kecuali nanti ketika Anda memberikan penjelasan tambahan. Ya, contoh ini misalkan ini. Jadi setelah Anda mengkaji beberapa referensi-referensi yang sudah ada, dengan demikian mahasiswa bisa maksimalkan potensi lahan basah untuk kesenangan dalam hidup dan berkarir di masa depan. Nah ini Anda menambahkan argumen atau mensintesis dari beberapa hasil kajian referensi yang di atasnya. Ini termasuk contoh ya penulisan yang keren ya, yang keren. Nah nanti kita akan coba diskusi bagaimana cara membuatnya. Ya. Termasuk Anda yang sudah membuat proposal, nanti kita upgrade ya, supaya proposal Anda kelihatan lebih keren lagi ya. Kita upgrade bagaimana caranya, kita diskusikan. Ya, termasuk ini juga, lihat ini. Ya. Termasuk bagaimana cara menyajikan. Ya. Cara menyajikan. Anda lihat ini ya. Kalau ini kan referensinya ada di depan. Ya. Kalau referensi ada di depan, di sini ada kata penghubung. Ya, ada kata penghubung. Kalau referensinya di belakang, ini cukup dalam kurung. Ya. Kalau ada beberapa referensi, ditulis menurut abjad. Ya. Jadi A dulu, baru Z. A dulu, baru K. Ya. Termasuk ini L, baru H. Ini salah ya. Seharusnya H dulu, baru L ya. Kemudian S. Ya. Nah ini ya. Kemudian proposal yang baik juga harus jelas ya, menunjukkan di mana letak kebaruan. Ya. Letak kebaruan dari penelitian Anda. Nah, kebaruan itu bisa Anda tunjukkan dari Anda tunjukkan dulu apa penelitian yang sudah ada itu seperti apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Nah, dari kelemahan itu nanti Anda tunjukkan, ini loh kebaruan dari penelitian saya. Kebaruan itu bisa saja dilihat dari materinya, bisa ya, misalnya penelitian yang ada selama ini tentang materi A, B, C, saya ingin meneliti tentang materinya E, itu juga bisa. Atau bisa juga metodenya, ya, misalkan selama ini yang ada menggunakan model ini, saya menggunakan model ini. Ya. Tuh. Kemudian termasuk, misalkan juga bisa juga tentang indikator, ya. Misalkan orang meneliti berpikir kritis, indikatornya A, B, C. Nah, saya ingin menambahkan tentang D. Berarti saya A, B, C, D misalkan. Jadi ada beberapa tambahan yang
membedakan ya, membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Atau bisa juga penelitiannya sama tetapi ada tunjukkan ya. Penelitian sebelumnya mengembangkan tentang BIP misalkan. Tapi masih ada kelemahan. Ya, ada kelemahannya apa? Mungkin di desainnya, mungkin belum menunjukkan ciri BIP yang baik, sehingga Anda mencoba memberikan perbaikan ya, memberikan perbaikan. Oke, sekarang kita coba gini. Karena Anda kan tesis ya. Jadi tesis, maka Anda bisa memastikan bahwa sumber referensi yang Anda gunakan harus relevan dan standar ya. Ya, kalau bisa ya Anda gunakan sumber referensinya dari kalau jurnal nasional ya jurnal yang terindeks Sinta, kalau internasional yang terindeks Scopus atau bereputasi ya dari Web of Science. Nanti kita cari tahu bagaimana cara mendapatkannya. Atau kalau Anda tidak mau repot-repot, jurnalnya itu minimal harus ada nomor ISSN, ya. Ada nomor ISSN-nya. Biasanya di artikel yang Anda download nanti di paling atas ada tulisan ISSN atau E atau PSSN ya. ISSN atau PISSN itu juga ada. Itu tidak apa-apa, tapi jelek ya. Tapi kalau dia terindeks Sinta itu bagus. Jadi semakin kalau kita lihat ini ada Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1, semakin ke bawah maka sumbernya semakin berkualitas. Ya. Itu semakin meyakinkan, ya, semakin meyakinkan. Nah sekarang ketika Anda mau mencari jurnal, ya, pertama Anda bisa saja menggunakan jurnal Sinta, ya. Anda bisa mencari referensi di jurnal Sinta. Berarti Anda harus mulai gerilya ya. Kalau misalnya penelitian Anda tentang berpikir kritis, harus cari penelitian tentang berpikir kritis. Ya. Saya lihat referensi yang Anda gunakan, ya, dua proposal yang masuk punya Bu Anti sama Farida itu referensinya rata-rata kadaluarsa. Dan saya sudah berkali-kali uji proposal itu ya itu saja referensinya sama. Ya, orang-orangnya sama ya. Sumber referensinya sama dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Sehingga tidak kelihatan ada perbaruan. Tapi nanti silakan aja itu bisa di-upgrade ya. Nanti saya kasih tahu caranya untuk mengupgrade. Jadi pertama Anda bisa mencari referensi dari jurnal Sinta ya. Caranya apa? Anda bisa masuk ke Google, ketik jurnal Sinta, nanti search tulisan kata kunci bisa pendidikan biologi, kimia, fisika, MIPA, sains, atau dan lain-lainnya dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Dan klik jurnal yang dipilih, klik website, klik archive, klik tahun jurnal. Usahakan 5 tahun atau 10 tahun terakhir baru Anda download. Oke, kita langsung praktek langsung ya. Cara pertama ya. Jadi misalkan gini. Sebentar. Ini ya. Nah ini. Misalkan Anda masuk ke Google, Anda ketik jurnal Sinta. Ya, jurnal Sinta. Nah, ini Anda masuk, ini Anda klik. Anda klik. Nah, setelah masuk ini kan ada search ya, search. Anda masukkan kata kunci pendidikan biologi atau biology education atau bisa fisika, fisik, sains atau sains atau MIPA, ya. Jadi Anda jangan terpaku harus biologi, jangan. Lingkup sains tidak masalah. Atau kalau Anda mau mencari tentang berpikir kritis berarti bisa juga education, ya. Misalkan kita coba biologi ya. Biologi education misalkan. Ya, kita enter. Nah, ini kan sudah muncul ya. Biologi education itu banyak sekali di sini. Ya. Jadi kalau Anda saja kata biologi education itu sudah banyak, itu berapa jurnal yang masuk di sini. Ya. Di sini ada
ada 7 ya. Ini biologi education ya. Misalkan diganti dengan science ya, science education. Nah, science education itu ada 15 jurnal ya. Ada 15 jurnal. Belum nanti MIPA, belum nanti fisika ya, belum kimia, belum MIPA. Oke, sekarang kita ambil salah satu ini misalkan. Misalkan Anda pakai kata kuncinya adalah science ya misalkan. Nah, setelah Anda memilih science ini, memasukkan kata kunci tadi di search, Anda pilih salah satu jurnal. Ini kan ada tulisan S1, S2, berarti semakin tinggi ini S1 Scopus lagi. Ya, ini berarti kan sangat berkualitas ya. Anda masuk ke webnya, ini kan ada web ya. Masuk ke webnya. Nah, kemudian cari arsip ya, arsip. Cari arsip. Nah, ini kan sudah 2022, 2021 ya. Anda ambil dulu yang paling atas dulu. Nah, klik yang paling atas. Nah, satu Anda cari mana yang sekiranya sesuai dengan penelitian saya. Kalau ada yang cocok, ini kan ada PDF, diklik, nanti akan terdownload gitu ya. Ya. Jadi ini 2022 bayangkan. Ini baru satu jurnal ya, satu jurnal. Apalagi kalau pakai jurnal yang lain itu banyak sekali bisa Anda dapat ya. Satu jurnal ya. Jadi tinggal Anda klik PDF, nanti akan terdownload ya. Akan terdownload. Itu ya caranya ya. Oke, kita coba yang lainnya lagi ya. Misalkan kembali. Ini jurnal Sinta, kita masuk lagi. Ya, misalnya kita ketik tadi biologi ya, biologi education ya. Enter. Ya, jadi sekali lagi Anda jangan terpaku harus biologi ya. Biologi, pokoknya lingkup sains tidak masalah. Atau education juga tidak apa-apa ya. Kita ambil salah satu ini. Kita ambil websitenya, kita klik websitenya. Nah, kita cari arsip. Ya, kita pilih yang mutakhir ya 2022. Nah, ini tinggal kita download saja, klik PDF. Nanti akan terdownload. Tinggal Anda pilih mana sih yang sesuai penelitian Anda. Tentunya ya sesuai dengan masalahnya, solusinya. Kalau Anda etnobotani ya cari tentang etnobotani ya. Nah, ini ya, cari etnobotani dan seterusnya. Nah, nanti kalau di tahun 2022 tidak ada, Anda baru masuk ke tahun 2021, 2020. Ya kita cari yang 5 tahun terakhir lah atau 3 tahun terakhir ya. Itu supaya update ya. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama Anda bisa mencari referensinya di jurnal Sinta. Nah, sekarang ada cara yang kedua yang lebih mudah ya. Kalau Anda tidak mau susah-susah mencari di Sinta, ada cara lain. Anda bisa mencari di Google Scholar ya. Caranya bagaimana? Anda masuk ke Google Scholar ya. Jadi masuk ke Google, ketik Google Scholar ya. Kemudian nanti seperti ini, Anda masukkan aja kata kunci ya. Kata kunci penelitian Anda dan batasi tahunnya. Ini paling cepat ya, paling cepat. Paling cepat. Ya. Sekarang coba kita praktek langsung ya. Saya praktekkan langsung. Misalkan ini ya. Jadi kita kembali lagi, kita ke Google dulu. Ya. Oke. Anda ketik Google Scholar. Ya. Scholar. Nah, Google Scholar, Anda masukkan saja kata kuncinya. Misalkan apa? Misalkan etnobotani. Etnobotani. Ya, enter. Nah, dan ini tahunnya dibatasi ya. Mungkin 2018 ya. 5 tahun atau 2021 silakan. Nah, ini kan banyak sekali tentang etnobotani yang bisa Anda teliti ya. Nah,
Ini kan bisa langsung di-download. Ini lebih cepat daripada Anda masuk ke jurnal. Anda pakai Google Scholar, etnobotani, atau critical thinking, misalkan. Nah, ini kan loh, banyak sekali. Anda 2021 loh, banyak sekali. Ini Elsevier ini malah jurnal Scopus ya. Jadi Anda harus bermain dengan terjemahan juga ya. Jadi kalau ada Elsevier, ada Eric ya. Kemudian itu termasuk jurnal Scopus ya, jurnal Scopus. Nah, ini. Atau gini juga ya. Ada cara ini paling cepat seperti itu ya. Jadi Anda masukkan critical thinking, kata kuncinya apa, materi Anda apa itu ya. Atau solusinya apa kalau buku ajar juga ada misalkan, buku ajar misalkan. Nah, ini kan buku ajar ya. Cari yang jurnal ya. Cari yang jurnal. Ya, nanti dicari apa definisi buku ajar ya. Atau buku ajar biologi mau difokuskan ya. Biologi. Ya. Buku ajar biologi atau buku ajar etnobotani. Etnobotani. Nah, ini ya. Tinggal Anda klik PDF-nya, itu nanti akan bisa terdownload. Kalau Anda ingin menulis daftar pustakanya, bisa diketik ini. Ini ada centang 2, diklik. Nah ini kan daftar pustakanya. Ya. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan Google Scholar. Atau ada juga cara lain begini. Jadi di Google Scholar itu banyak hal bisa Anda lakukan. Ya, pertama Anda bisa mengetik kata kunci di sini, atau Anda cari yang mutakhir ya, mutakhir. Ya, mutakhir misalkan ini ya. Kita cari yang jurnal ini. Ini ya misalkan Anda dapat ini kita cari ya. Misalkan ini ya. Buklet. Anda mendapatkan satu jurnal ini. Nanti kan bisa Anda klik ya. Cara yang kedua, ini dari jurnal terbaru ini Anda klik jurnalnya. Nanti Anda akan diarahkan ke masuk itu. Di sini banyak sekali referensi. Ya. Banyak sekali referensi Anda cek. Kalau ada referensi yang menurut Anda cocok, bisa Anda copy, masukkan lagi ke Google Scholar. Ya. Misalkan ini ya, kita cocok ini ya. Cocok, Anda copy. Copy. Anda kembali ke Google Scholar. Masukkan ke sini. Nah. Tempel, enter. Nah, ini muncul ya. Itu. Jadi cara yang ketiga bisa seperti itu ya. Jadi Anda cari jurnal yang terbaru. Jurnal yang terbaru ini Anda cek ke daftar pustakanya, kalau ada yang cocok masukkan ke Google Scholar, copy. Enter, nanti akan muncul artikelnya. Atau cara yang lain begini juga. Misalnya ada jurnal terbaru ini. Ya, etnobotani tanaman pangan di Desa Cigeduk, Kabupaten Garut. Siapa penulisnya? Anda lihat. Ini ada Y. Kurniati. Anda klik dulu ya, masuk ke sini. Ya. Ini penulisnya kan ini, ya. Yuni Kurniati. Anda copy aja nama orang ini. Copy. Anda copy. Anda masuk lagi masukkan ke Google Scholar. Ya. Anda enter. Anda akan diarahkan masuk ke Google Scholar-nya Yuli Kurniati. Anda klik ini. Nah, ini adalah penelitian-penelitian dari Yuli Kurniati. Nah, ini ya. Anda masuk ke punyanya Yuli Kurniati, Anda ketik year. Yes, itu mulai tahun 2022. Ya. Nanti bisa dicari. Mana-mana yang sekiranya itu judulnya hampir sama. Ya. Biasanya ada kecenderungan seseorang itu penelitiannya mirip.
penelitiannya mirip. Misalkan Bu Yuli itu dia suka berpikir kritis ya, maka kebanyakan diteliti akan berpikir kritis gitu. Kalau dia suka meneliti etnobotani, maka dia cenderung meneliti etnobotani semuanya gitu. Itu cara yang ketiga ya. Jadi Anda bisa dengan Google Scholar ini ya, Anda bisa masukkan kata kunci kreativitas, berpikir kritis, etnobotani, buku ajar, atau masukkan daftar pustaka bisa, atau masukkan nama orangnya. Jadi nanti kalau Anda masukkan nama orang, Anda akan diarahkan masuk ke Google Scholar-nya orang itu. Ini cara yang lain ya, cara yang lain. Nanti kalau waktu kita habis kita masuk lagi ya. Oke, sekarang cara selanjutnya. Selain Anda menggunakan Google Scholar, ada juga ini Library Genesis. Anda bisa menggunakan Library Genesis ini untuk mendownload buku-buku yang bagus. Jadi harapan saya nanti ketika Anda membuat buku ajar, ya, membuat buku ajar atau BIP itu gunakan buku-buku yang bagus, ya. Anda bisa download di Libgen, ya, di Libgen. Ini sudah saya siapkan linknya. Nanti linknya Anda copy, kemudian bisa Anda download. Saya kasih contoh ya, kita contohkan langsung. Ini ya, saya masuk. Nah ini coba, ini Library Genesis copy ya, linknya. Kita coba, kita tunggu sebentar. Nah ini ya sudah masuk ya, di Library Genesis. Anda ketik saja biologi ya, misalkan biologi. Misalnya kan biologi Glencoe misalkan ya, Glencoe search. Nah ini buku-buku ya, banyak sekali buku-buku bagus ya. Coba Anda koleksi ini buku-buku bagus ini. Kalau buku kan tidak tahunnya tidak harus 10 tahun itu tidak masalah ya, masih bisa ya. 15 tahun mungkin masih bisa ya. Kalau buku ya. Nah, ini kalau Anda masuk gini misalkan ini. Kita ambil salah satu ini misalkan ya. Anda klik ini. Klik. Kemudian Anda jangan klik ini tapi klik atas ini ya. Anda klik ini. Diklik. Kemudian get. Nah, nanti akan terdownload ya. Akan terdownload. Buku ini kalau tidak salah itu tebalnya hampir 1000 halaman membahas tentang biologi. Ya. Dan gambarnya tuh bagus-bagus sekali ya, bagus-bagus. Saya kasih contoh ya, contoh gambar hasil downloadan ya. Salah satu contoh hasil download ya saya tampilkan sebentar. Oke, ya, ini contoh ya, salah satu contoh download. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Kita coba cari yang biologi. Ya. Nah, ini kan biologi. Ini gambarnya bisa di-copy ya, di-copy bisa.
Anda copy bisa. Ya. Di copy bisa gambar-gambarnya ini, di copy. Ya, ini, nah gambar-gambar itu bagus-bagus ya, bagus. Nah ini sel, nah ini. Nah ini kan bagus-bagus gambarnya. Kalau tidak memungkinkan di copy, ini kan di copy bisa ya. Kalau ini kalau terlalu kecil ya, bisa saja di screenshot ya, screenshot. Nah ini kan bagus-bagus ya. Gambarnya bagus-bagus, bisa Anda ambil ya. Referensinya bagus ya, jelas. Nah ini kan nah, Anda copy-copy jelas saja. Termasuk kalau Anda mau mencari referensi, nanti bisa juga menggunakan buku-buku yang ada di Glencoe itu ya. Jadi banyak sekali buku-buku yang bisa Anda download ya. Itu ya. Jadi cara yang lain Anda bisa mencari referensi di Glencoe ya, di Glencoe untuk buku ya, buku utama ya, buku utama. Ini Glencoe. Selanjutnya. Ini yang selanjutnya Anda bisa mencari referensi di POP ya. Publish or perish ya. Ini nanti hampir sama dengan Google Scholar. Jadi kalau Anda punya publish or perish, Anda bisa mencari referensi tidak sampai 5 menit, bisa sampai 1000 artikel. Saya contohkan langsung ya. Kalau Anda nanti silahkan itu saya kirimkan linknya, Anda bisa download, kemudian Anda install ya, install POP. Saya tampilkan contoh POP ya. Ini pakai POP ya. Ini POP seperti ini. Di sini ada Crossref ya. Kalau Crossref Anda bisa mendownload artikel sampai 200. Atau Google Scholar ini sampai 1000 artikel, bayangkan ya. Kita kasih contoh ya. Ini ada Scopus juga, ada Scopus. Ada Web of Science ya, silakan. Ini kalau Scopus ini internasional bereputasi. Kalau Web of Science juga internasional bereputasi. Ini bereputasi semuanya ya. Kita coba Google Scholar ya. Nah, Anda ketik misalkan critical thinking. Critical thinking. Ini ada tahun, Anda batasi tahunnya misalkan 2020. Nah, 2022 atau 23. Ini kata kuncinya, tahunnya dibatasi, search. Ya, Anda search. Nah, ini sudah jalan dia. Dia akan mencari, ya, melacak jurnal-jurnal yang Anda butuhkan, ya. Dia sudah jalan sendiri. Oh, enggak ada 5 menit, Anda dapat 1000 artikel. 1000 artikel, bayangkan ya, 1000 artikel. Nah, ini sudah jalan ya, jalan POP-nya. Anda download gratis ya, gratis. Nanti saya kirimkan linknya, Anda coba install sebentar, kemudian Anda bisa coba-coba ya, coba-coba. Nah ini ya. Apa ini, mountain or hill? Ini ya. Ini sampai 1000 ya. Ini langsung ya. Ini kan 1000 ya. Kalau Anda coba dibaca ini, kalau ada yang cocok tinggal Anda klik 2 kali ya. Misalkan ini ya. Teaching critical thinking skill review. Anda klik aja 2 kali
Ya. Atau kalau tidak mau berubah, ini klik aja kanan ya. Klik open artikel. Ya. Atau Anda klik 2 kali aja tidak apa-apa ya, klik 2 kali. Nah, nanti Anda akan diarahkan langsung ke webnya. Ya. Ini tinggal Anda download, ya, Anda download boleh. Ya. Erik ini termasuk scope internasional ya. Nah, ini kan ada critical thinking, ini ada definisinya apa. Ya. Ini bisa Anda download ya, setelah itu Anda download. Nah, nanti Anda bisa kembali lagi mana yang cocok ya. Jadi ini cepat sekali Anda pakai POP ini ya. Ini langsung difokuskan, Anda tinggal mencari-cari mana yang cocok.